Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya Elizabeth Yulus, guru SD Impresnamu. Pada materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4 dengan tema Aku Pribadi yang Unik. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mendalami materi hari ini, kita awali dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas karunia kehidupan bagi kami. Engkau menganugerahi kami bakat secara unik. Kami mohon, bimbinglah kami dalam pelajaran ini agar semakin mengenal dan memahami keunikan diri kami, sehingga dapat mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema pembelajaran kita hari ini, Aku Pribadi yang Unik. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, anak-anak mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas tentang keunikan yang ada dalam diri manusia, yaitu keunikan jasmani, keunikan kemampuan atau bakat, keunikan sifat atau karakter, dan keunikan pengalaman. Nah, yang pertama, keunikan jasmani. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, ciri-ciri fisik anak perempuan meliputi rambut panjang, kulit halus, tulang lebih kecil, dan pinggulnya lebih besar. Bagaimana ciri-ciri fisik anak laki-laki? Ciri-ciri fisik anak laki-laki meliputi kulit cenderung kasar, pinggul lebih kecil, dan umumnya memiliki tulang lebih besar. Keunikan yang kedua adalah keunikan kemampuan atau bakat. Contoh keunikan bakat atau kemampuan antara lain kemampuan untuk bermain musik, menyanyi, bermain bola kaki atau bola voli, dan menari. Semua kemampuan tersebut mengandalkan tenaga dan mengandalkan kekuatan badan. Tetapi ada juga kemampuan yang lebih mengandalkan kekuatan otak atau pikiran dan hati. Misalnya, kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Perbedaan bakat dan kemampuan itulah yang disebut unik. Yang ketiga, keunikan sifat dan karakter. Keunikan sifat dan karakter meliputi sifat baik, rahmah, sabar, jujur, suka marah, sombong, dan egois. Perbedaan keunikan sifat dan karakter tersebutlah yang dikatakan unik. Yang keempat, keunikan pengalaman. Setiap orang memiliki pengalaman unik. Pengalaman seseorang tidak ada yang persis sama dengan pengalaman orang lain. Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami keunikan-keunikan tadi,
Marilah kita mendengarkan teks kitab suci. Allah menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, anak-anak, itulah sepenggal cerita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia seturut gambar Allah. Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki keunikannya masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Manusia merupakan citra, gambar, atau rupa Allah yang mulia. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah keunikan diri manusia mencakupi keunikan fisik, keunikan kemampuan, keunikan sifat atau karakter, dan keunikan pengalaman hidup. Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Dengan keunikannya masing-masing, manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Manusia merupakan gambar, citra atau rupa Allah yang mulia. Anak-anak, setelah kita mendalami materi ini, saya mengharapkan anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah dan terus belajar. Baiklah, kita tutup materi ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami pembelajaran tentang keunikan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami selalu mensyukurinya dengan cara mengembangkannya dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.